Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Yulia Sari, salah satu CPNS dari Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 angkatan ke-24 kelompok 4. Di Learning Journal yang kedua ini, saya akan mereview kembali materi yang sudah saya dapatkan dari kegiatan sinkronus pada hari Sabtu 23 April 2022, yaitu tentang analisis isu kontemporer dengan pengampu materi Bapak Ahmad Fauji Batubara, SAP MPA. Selamat menyaksikan. Di dalam kehidupan ini, kita akan selalu mengalami yang namanya perubahan. Perubahan tidak bisa dihindari, melainkan harus dihadapi. Oleh karena itu, kita harus mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan dan menyelesaikan segala persoalan yang disebabkan oleh perubahan tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan perubahan lingkungan strategis? Perubahan lingkungan strategis adalah perubahan yang terjadi pada 4 level lingkungan strategis, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan dunia. Perubahan selalu terjadi pada lingkungan-lingkungan tersebut. Contohnya, yang paling terlihat adalah di tingkat dunia yang disebut dengan globalisasi. Perubahan ini menuntut semua orang wajib berperan serta dalam menghadapi perubahan jika tidak ingin tertinggal dalam arus perubahan. Nah, untuk memahami perubahan lingkungan strategis yang terjadi di sekitar kita harus memiliki wawasan terkait hal tersebut, yakni melalui pemahaman tentang analisis isu kontemporer. Dengan melakukan analisis isu kontemporer, diharapkan kita dapat menghadapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi dengan melakukan aktualisasi nyata terkait isu yang ada dalam menjalankan tugas kita. Terlebih lagi sebagai seorang PNS yang merupakan pelayan publik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang analisis isu kontemporer, ada beberapa modal yang harus kita miliki dalam menghadapi perubahan. Modal ini harus dimiliki oleh semua orang di dalam dirinya masing-masing. Modal tersebut diantaranya adalah intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, dan kesehatan atau kekuatan fisik. Dengan memiliki modal tersebut, diharapkan kita bisa dengan mudah melakukan analisis isu kontemporer yang terjadi di sekitar kita. Sebelum kita memahami tentang analisis isu kontemporer, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu isu kontemporer. Isu artinya permasalahan atau persoalan yang sedang hangat-hangatnya terjadi, sedangkan kontemporer adalah masa kini. Jadi, isu kontemporer dapat diartikan sebagai sebuah persoalan yang sedang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Adapun contoh-contoh isu kontemporer diantaranya adalah korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, mass communication, cybercrime, hate speech, and hoax. Namun, isu kontemporer yang dibahas di pembelajaran ini tidak hanya isu kontemporer yang terjadi pada masyarakat secara luas seperti contoh-contoh di atas, melainkan isu kontemporer yang dimaksud di sini adalah segala persoalan yang terjadi di sekitar kita, baik itu di rumah, di masyarakat, maupun di lingkungan tempat kita bekerja yang sedang terjadi dan sangat butuh penyelesaiannya sesegera mungkin. Namun, tidak semua isu yang ada termasuk isu kontemporer. Untuk mengetahuinya, kita perlu menganalisis isu tersebut. Caranya adalah dengan menganalisis isu kontemporer yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Untuk menganalisis isu kontemporer, ada 4 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan pra-analisis isu. Yang kedua, menapis isu dengan teknik APKL dan USG. Selanjutnya, yang ketiga adalah menggunakan alat bantu Fishbone. Dan yang keempat adalah membuat alternatif penyelesaian isu. Pada slide selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Pertama yaitu pra-analisis. Pada tahap ini dilakukan environmental scanning, yaitu proses untuk mensurvei dan menafsirkan data yang relevan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Pada tahap ini dibutuhkan kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan berpikir kritis, dan mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan yang nyata terjadi. Kemudian tahapan-tahapannya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu lingkup isunya, apakah di masyarakat, apakah di instansi, atau nasional.
Setelah kita tentukan, kita akan membuat deskripsi isu yang isinya adalah data dan fakta tentang isu tersebut, kemudian apa dampaknya jika masalah tidak diselesaikan, dan pihak-pihak siapa saja yang terlibat. Nah, yang terakhir kita buat rumusan isunya. Rumusan isu ini adalah berupa pernyataan negatif tentang isu yang ditulis dengan jelas dan singkat pada fokus, lokus, dan waktu terjadinya. Nah, contohnya seperti ini. Masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X selama tahun 2020. Contoh lainnya, jika di bidang keguruan, seperti ini. Rendahnya kemampuan membaca siswa di kelas 3 SDN X, Desa X tahun pelajaran 2020-2021. Itu adalah beberapa contoh dari rumusan isu yang ada. Nah, untuk membuat analisis isu, kita harus buat dulu isu beserta rumusannya. Yang contohnya seperti ini itu sebanyak minimal 3 atau lebih baik itu kita buat 5 sebelum melanjutkan ke tahap analisis selanjutnya. Setelah kita membuat isu-isu tersebut beserta rumusan masalahnya, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menapis isu dengan teknik APKL dan USG. Untuk menapis isu dengan menggunakan teknik APKL dan USG, yang pertama sekali kita tapis adalah dengan menggunakan teknik APKL, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah. Nah, ada 4 faktor yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama ada aktual, yang kedua ada kelayakan, yang ketiga ada problematik, yang keempat ada kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi, sedangkan kelayakan artinya isu tersebut menyangkut banyak hidup orang. Kemudian problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu untuk dicarikan solusinya. Dan kelayakan itu artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kita langsung saja ke contoh. Di slide sudah saya sajikan contoh tabel teknik APKL. Tadi kan kita sudah membuat 5 isu beserta rumusan masalahnya. Nah, yang kita masukkan di tabel ini adalah rumusan masalah dari isu-isu yang sudah kita buat tadi. Contohnya kita buat 5 rumusan isunya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini hanya contoh jadi tidak saya masukkan ya. Kemudian di tabel sebelahnya itu ada faktor APKL tadi. Nah, ini kita isi dengan angka 1 sampai 5 dengan keterangan kalau 5 itu sangat, artinya sangat aktual atau sangat problematik. Kemudian kalau yang keempat itu tidak sangat, dia hanya aktual saja atau kelayakan saja, seperti itu. Sedangkan yang ketiga itu cukup, yang kedua itu kurang, dan yang nomor 1 itu tidak sama sekali, artinya tidak aktual atau tidak layak dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing isu kita isi faktor A, P, K, dan L-nya, berapa nomornya sesuai dengan keterangannya. Setelah itu kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita lihat dari semua isu atau 5 ke 5 isu tersebut, kita ambil 3 isu prioritas. Artinya yang paling banyak jumlahnya itu menjadi isu prioritas. Untuk selanjutnya kita tapis kembali menggunakan teknik USG. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk kepada teknik USG. Pada teknik ini ada 3 acuan yang kita gunakan, yaitu urgensi atau urgensi masalahnya, seberapa mendesak sih suatu isu itu harus dibahas dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, yaitu keseriusan masalah, artinya seberapa serius isu itu harus dibahas atau dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga adalah growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak kita tangani dengan segera. Jadi 3 ini menjadi acuan untuk kita menganalisis isu tersebut. Nah, tadi kan sudah kita sisakan 3 isu prioritas. Itu kita masukkan ke dalam tabel teknik USG ini. Ada rumusan masalahnya, ada 3 yang prioritas kita masukkan. Kemudian seperti yang tadi, sama, hanya beda kriteria saja. Kita masukkan di kriteria U-nya itu berapa angkanya, interval berapa, antara 1 sampai 5 yang kita gunakan di sini. Contoh, jika kita gunakan 2, artinya berarti isu tersebut tidak mendesak sekali, tidak mendesak atau gawat. Seperti itu. Kalau kita masukkan 5 berarti isu tersebut sangat mendesak. Nah, kemudian S-nya kita masukkan juga berapa intervalnya, G-nya juga berapa intervalnya. Seperti itu sampai ketiga isu tersebut penuh kita isi dengan interval penentuan prioritasnya. Nah, setelah itu kita hitung jumlahnya. Kita hitung kembali seperti yang tadi, seperti yang di teknik APKL. Nah, setelah kita hitung jumlahnya, kita sisakan
yang paling prioritas, artinya yang jumlahnya paling banyak. Nah, itulah yang menjadi kriteria dari isu kontemporer, yaitu adalah isu yang harus segera mungkin kita selesaikan. Kita lanjut, setelah itu kita akan menggunakan alat bantu media Fishbone untuk mendalami isu yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, diagram ini menjelaskan sebab akibat dari masalah kita atau dari isu kita. Nah, hal-hal yang bisa dimuat di dalam diagram ini adalah masalah yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian pihak-pihak yang terlibat, sistemnya, keahlian, keamanan, dan sebagainya, sesuai dengan data dan fakta yang ada pada isu kita. Adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, menyepakati problem statement, kemudian mengidentifikasi kategorinya, menemukan sebab akibatnya atau sebab-sebabnya, dan mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Artinya, contohnya seperti ini. Saya sajikan ada contoh Fishbone dari isunya, contohnya adalah hasil belajar yang rendah. Nah, kita pandang dari segi medianya. Kenapa sih hasil belajarnya itu bisa rendah atau hasil belajar siswa itu bisa rendah? Karena tidak menggunakan media. Kemudian pembelajarannya masih konvensional atau medianya masih konvensional. Kemudian kita pandang dari segi lingkungan. Mungkin ada SDM gurunya yang rendah, kemudian ada pembelajaran yang kurang kondusif mungkin ke siswanya. Nah, mungkin motivasi belajar siswanya rendah. Ini masalah-masalah isu-isu yang kita temukan, sebab-sebab yang kita temukan kenapa kita bisa mengangkat isu tersebut. Kemudian indeksnya rendah ataupun konsentrasi belajarnya masih kurang. Kemudian dari segi metode, ini ada kesalahan perencanaan mungkin, atau tidak menggunakan metode atau model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dan kreatif, seperti itu. Nah, jadi di sini kita isikan sebab-sebab kenapa isu tersebut bisa menjadi sebuah isu kontemporer. Baik, yang terakhir adalah kita akan melakukan alternatif kegiatan penyelesaian isu. Nah, di sini kita akan membuat apa sih kira-kira alternatif penyelesaian dari isu tersebut? Kemudian tahapan setiap penyelesaiannya itu apa? Bagaimana? Kemudian apa hasil yang diharapkan? Dan siapa saja pihak yang terlibat? Dengan begitu kita ikut terlibat dalam menyelesaikan perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Demikian saja learning journal saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon saran perbaikan jika ada yang dirasa kurang tepat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.